Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu laporan teks hikayat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asila Putri Oktaviana. Perkenalkan, nama saya Seftina Aprilia Putri. Perkenalkan, nama saya Andayani Hayuning Tias. Perkenalkan, nama saya Siti Barokah. Pengertian hikayat. Kata hikayat diturunkan dari kata bahasa Arab, yaitu haka, yang mempunyai arti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta atau KBBI. Teks hikayat merupakan karya sastra lama yang menceritakan seseorang atau biasanya seorang raja yang mirip dengan sejarah atau kisah yang di dalamnya mengungkapkan hal-hal yang tidak masuk akal. Pernah keajaiban, kesaktian, kisah si baik, si jahat, dan kisah-kisah khayalan. Cerita dalam hikayat biasanya berakhir sebagai dengan kemenangan tokoh baik atau tokoh pahlawan. Ciri-ciri atau karakteristik umum hikayat. A. Ada kemustahilan atau keajaiban. Ada peristiwa ajaib yang tidak mungkin terjadi di alam nyata. B. Ada kesaktian tokoh. Tokoh-tokohnya yang memiliki kesaktian atau kekuatan gaib. C. Istana sentris. Pusat atau objek ceritanya adalah istana atau kerajaan dan raja-raja di kalangan istana atau kerabat raja-raja, kerajaan atau anak-anak raja. D. Kadang-kadang cerita atau alurnya berbingkai. Ada cerita lain yang diceritakan oleh salah satu tokohnya, atau ada cerita dalam cerita. E. Sudut pandang ceritaan. Yang digunakan ialah sudut pandang orang ketiga. F. Anonim. Tidak ada pengarangnya. Diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi. Struktur teks hikayat. Struktur teks hikayat yang banyak ditemui terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. 1. Ada orientasi. Orientasi adalah pengenalan para tokoh atau pelaku. Siapa namanya, dari mana, keturunan siapa. Kedua, ada komplikasi. Komplikasi adalah konflik mulai muncul. Yang ketiga, ada klimaks. Klimaks yaitu konflik mencapai titik puncak. Yang keempat, ada resolusi, penyelesaian konflik atau akhir cerita. Ciri teks kebahasaan teks hikayat adalah menggunakan bahasa dan kata-kata yang arkais atau kuno, menggunakan konjungsi yang arkais di awal kalimatnya, sering menggunakan partikel punlah, sering terdapat kalimat inversi atau kalimat susun balik, sering menggunakan majas yang biasa dipakai antara lain personifikasi, simile, antonomasia, hiperbola, liotes, dan metafora. Dalam hikayat dan cerita rakyat banyak terkandung nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Antara lain dapat diklasifikasi sebagai berikut. 1. Nilai religius atau keagamaan atau ketuhanan, yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntutan agama. Yang kedua, ada nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti atau susila atau baik buruk tingkah laku. Yang ketiga, ada nilai sosial atau kemasyarakatan, yaitu nilai yang berkaitan dengan keselarasan atau keharmonisan hubungan antar manusia dalam masyarakat. Yang keempat, ada nilai pendidikan atau edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku menjadi lebih baik atau pandai. Yang kelima, ada nilai budaya, yaitu nilai yang
berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada zamannya. Yang keenam, ada nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat kasih sayang sesama manusia. Yang ketujuh, yaitu nilai ekonomi, yaitu nilai yang berhubungan dengan perolehan nilai tambah secara finansial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.